melalui jalan tol. Pertamanya tidak cepat. Selama program tersebut kita betul-betul dibutuhkan dari industri. Ada hubungan yang kuat dari industri, pengembangan berikutnya dilakukan industri, dan lulusannya bisa diserap di tersebut. Atau program tersebut mengeluarkan program-program baru yang bekerjasama dengan perguruan tinggi atau berkelas universitas di dunia. Ini kesempatan untuk membangun program studi yang memang betul-betul dilihat oleh masyarakat. Misalnya data science sekarang ada program data science. Padahal itu sebenarnya saya mencari data scientist yang itu sampai ada ke India tempat lain. Yang kedua adalah tentang akreditasi. Jadi akreditasi kan harusnya menjadi satu kebutuhan dari perguruan tinggi, bukan satu pemaksaan dari negara melakukan akreditasi. Nah, karena itu sistem akreditasi didorong pada akreditasi yang berdasarkan pada tidak wajib didorong kalau memang program itu merasa baru untuk memastikan atau juga kualitasnya bagus, silakan akreditasi akreditasi yang tepat. Nah, sumber akreditasi yang sekarang sudah berjalan itu selama prodi ini tidak merasa perlu untuk meningkatkan statusnya, ya otomatis rollover ada penurunan kualitas. Setiap 5 tahun kita evaluasi cukup performanya tetap baik, ya sudah lanjut akreditasinya tanpa harus submit akreditasi baru. Dan yang ketiga adalah tentang khususnya untuk PTN. PTN kita dorong untuk memiliki PTN yang lebih mandiri. Jadi sangat sesuai dengan kurikulum yang kita rencanakan ya. Jadi kita merencanakan memang antara magang atau corporate education yang kita canangkan dalam kurikulum itu secara interaktif. Artinya ada sesi mereka itu semester belajar dan juga waktu mereka itu magang. Kemudian pada saat magang dia juga bisa lihat implementasi dari teori yang didapatkan di kampus itu di tempat belajar, dan dari situ dia juga bisa melihat apa saja yang mereka perlu pelajari nanti di kampus. Keperluan itu dapatkan ketika dia magang. Ya, itu awalnya memang kalau di DS sudah ada ya, yang awalnya dengan nama kafe ya, atau praktek hanya satu. Sudah seperti ini, dan tentu ada perubahan pemerintahan gitu ya, bagaimana mereka belajar dan sebagainya untuk bisa memfasilitasi students yang ada di kampus. Itu adalah pertanyaan dari itu. Kedua pertanyaan, gimana dukungan dari Lady melihat program yang sangat baik ini, baik itu Cooperative Education di Indonesia, juga mengenai konsep belajar belajar dan kampus merdeka. Oke, dari banyak pemerintah. Ya, seperti tadi saya bilang, kami menyambut baik sekali kebijakan ini dari Kepala Kampus Merdeka. Kami merasa ini merupakan semacam revolusi sebenarnya dalam pendidikan tinggi. Karena dari dulu, khususnya di sektor asuransi, pihak yang bilang justru seperti Pak Marisin sudah menjelaskan tadi, bahwa seringkali mahasiswa mereka pada waktu mereka cari pekerjaan, tapi sekaligus banyak orang di industri mereka cari talent yang bagus, tapi kadang-kadang sulit didapat. Jadi yang ada ini sangat macam dan bagus, dan juga kita lihat di mana-mana di dunia sebenarnya soft skills semakin penting. Selain teori, penting sekali juga orang memiliki ya tentu saja percaya diri, tapi bisa problem solving, bisa bekerja dalam grup dan sebagainya. Jadi dari dulu salah satu komponen kami di Bali adalah untuk memperkenalkan pendekatan cooperative education ini, atau juga dikatakan work integrated learning prosesnya. Dulu kami menghadapi banyak tantangan bersama mitra-mitra karena mereka bilang, ini sulit, kalau begitu nanti masa kuliah akan lebih panjang. Dan juga masih banyak mahasiswa dan orang tua yang merasa lulus lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Oke, tapi apa gunanya kalau cepat lulus tapi nanti menganggur? Oke,
Jadi dengan adanya ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sangat praktis dan seringkali sebelum mereka lulus, mereka sudah punya kesempatan bekerja karena perusahaan itu sudah ready semacam calon pipeline. Perusahaan seperti mungkin Adira atau yang lain, mereka lihat orang ini cocok dengan culture bisnis kami, sudah merupakan tantangan dan potensi bisnis kami. Jadi kami akan senang sekali kalau nanti bergabung. Jadi usia mahasiswa seringkali pada waktu mereka masuk untuk mulai bekerja, mereka masuk di tingkat yang lebih tinggi. Jadi ada banyak keuntungan. Nah, syukurlah dengan adanya kebijakan yang sangat mendukung dari semakin gampang untuk universitas dan politeknik dan apalagi yang mereka belajar kampus mereka. Saya kira tidak usah universitas atau politeknik meragu lagi. Tinggal mereka belajar dari mana kita bisa melaksanakan ini karena tentu saja ada beberapa langkah supaya program corporate education bisa dilaksanakan secara bagus. Tapi untungnya ada pengalaman teman dari Basbo, dari ITS, dari Universitas Pelita Harapan, jadi ada beberapa sumber informasi bagi orang yang ingin tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengetikkan di chat room kita dengan cara menuliskan nama kampus Bapak Ibu, seperti contoh misalkan ITS bertanya, dan saya harapkan menulisnya dengan caption supaya lebih memudahkan saya untuk memilih nanti siapa yang akan bertanya. Oke, saya pindah dulu ke Prof. Pak. Tadi saya mencatat beberapa hal gitu ya, Pak, melihat ada kebijakan. Saya tertarik dengan akreditasi, Pak. Bagaimana sih kita membukti terhadap perguruan tinggi yang sebelum melaksanakan program OF ini, tapi khawatir nih Pak dengan akreditasi. Karena tadi kan seperti bilang, Indonesia lebih lama, gimana ini nanti ya, gimana Pak? Hubungan dari itu. Ya, dalam kebijakan ini juga kita tidak sepotong-sepotong nanti ketika masyarakat satu semester itu dia boleh mengikuti SKS, jadi dia tidak akan dengan masa studinya. Nah, bagaimana mengikuti SKS itu misalnya berdasarkan pada kontinu. Itu bisa itu menjadi bagian dari kompetensi yang memang diperlukan untuk dia lulus ke satu perencanaan, misalnya karena mahasiswa aktuaria, dia makan di aktuaria. Nah, beberapa mata kuliah di aktuaria itu dia bisa tahu selama kamu dia bisa self-study, bisa melalui learning, bisa melalui books. Pada saat yang sama dia praktekkan apa yang dia perlu tadi untuk betul-betul dimension untuk semua experiential betul mahasiswa mendapatkan teorinya, sekitar dia prakteknya itu betul-betul pengalaman yang biasa berkaitannya. Jadi dia akan mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan untuk dia sebagai seorang aktuaris, dia mendapatkan pengalaman di seorang aktuaris, dia tetap tidak kehilangan waktu untuk mencapai kelulusannya. Jadi masih banyak diuntungkan, perusahaan diuntungkan, perguruan tinggi juga diuntungkan. Oke, kita akan buka pertanyaan kedua sebelum kita melanjutkan talkshow-nya. Boleh ditayangkan di chat-nya. Kita akan pilih dari kampus mana. Sebentar. Mungkin saya minta dari mana dulu dari Undri ya. Undri bertanya pertama mungkin bisa ditayangkan dari Undri. Mau bertanya apa? Oke, kita coba kumpulkan dengan Undri. Oke, sembari dulu, sebentar dulu dengan Undri. Oke, teman-teman Undri, mungkin akan pilih yang lain dulu ya. Kita akan pilih dari unsur saja, unsur ingin bertanya. Unsur sudah besar. Oke, ini Makasih.
terhadap industri dan kewajiban mau bekerja sama dengan kedua ini. Yang kedua, mengenai perpindahan kuliah, ini juga memerlukan regulasi agar nanti merdeka pelajar seorang mahasiswa di tempat lain juga. Kemudian yang terakhir adalah pembesaran ini mengenai penyesuaian kurikulum. Merdeka belajar ada beberapa hal yang harus disikapi dan kita nantinya akan mengikuti atau mengikuti kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk dari perguruan tinggi akan menyesuaikan pelajaran. Barangkali tiga hal yang perlu kami ungkapkan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan agar regulasi yang diciptakan oleh pemerintah nanti dapat dijalankan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dari Mohon maaf, tadi nama Bapak siapa ya Pak? Pak Prof. Bukan lain ya? Oke. Terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Mungkin saya tampil dulu pertanyaannya. Saya buka satu lagi tadi dari sebentar, satu lagi dari Unsur ya tadi ya. Silakan dari Unsur Purwokerto. Oke, Pak Ahmad, ya Pak. Iya, pertanyaannya begini Bapak Ibu, terutama dalam taraf implementasi, terutama untuk yang di luar PT. Satu contoh adalah tadi disampaikan berkaitan dengan magang. Barangkali kami berpikir itu harus ada standarisasi Bapak Ibu. Tadi yang dicontohkan adalah di insurans. Insurans apakah standarnya ada? Karena banyak sekali insurans. Kalau ini tidak ada standarisasi, barangkali nanti akan menjadi goalnya akan berbeda. Saya kira demikian Bapak Ibu, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang di luar perguruan tinggi, seperti proyek di desa, kemudian magang sosial dan juga kewirausahaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, mungkin untuk menjawab pertanyaan pertama dulu saya ke Prof. Nizam. Untuk program pemagangan lembaga kesiapan industri juga regulasi teknisnya itu adalah perkembangan kuliah dan yang kedua adalah penyesuaian hukum. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang industrinya sendiri. Sebetulnya kita ingin mendorong hubungan antara perguruan dan industri. Saat ini sudah ada 148 BUMN di seluruh Indonesia melalui program FKCI Forum Kapital Indonesia yang sudah menandatangani MOU dengan kementerian maupun dengan perguruan tinggi. Ada ratusan perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan FKCI untuk menerima magang mahasiswa selama 1 semester atau bahkan bisa 1 tahun. Ini 198 BUMN yang ada di Indonesia. Tahun ini mereka siap menerima 16.000 mahasiswa magang. Demikian pula dengan beberapa perusahaan swasta juga sudah banyak melakukan MOU dengan perguruan tinggi untuk pemagangan tersebut. Jadi saya rasa selama ini perguruan juga sudah banyak melakukan MOU dengan mitra-mitra. MOU itu bisa diperluas dengan kesempatan untuk magang ini. Bagaimana konten dari magang itu? Tentu saja harus dilakukan bersama antara perguruan tinggi dengan tempat magangnya tadi. Atau kompetensi yang diperoleh selama magang itu tidak sembarangan magang itu saja. Tapi kalau itu tidak linear dengan apa yang ditempuh oleh mahasiswa, itu sangat dibuka, sangat dimungkinkan. Sekarang ini tidak ada lagi yang namanya linearitas di dunia nyata. Kompleks problem-solving membutuhkan seorang sarjana matematika misalnya untuk mengetahui juga hal yang sosial misalnya, dan itulah yang kita dorong. Kita tidak lagi bekerja dalam sayur-sayur, pendidikan dalam sayur-sayur yang menyebabkan fleksibilitas anak-anak kita itu menjadi kecil, ketersatan dunia kerja menjadi sempit gitu. Nah, terutama ini yang perlu kita bangun bersama. Ini tidak sekedar ini program yang diberikan bagi kita juga belajar, tapi merubah mindset bagaimana sudah membutuhkan anak-anak kita untuk fleksibel, untuk lebih adaptif, untuk lebih siap untuk menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Apakah perlu merubah kurikulum
bukan serangkaian mata kuliah sebetulnya. Serangkaian proses ini menghasilkan satu banyak outcomes. Nah, proses ini tadi yang kita alihkan sebagian melalui misalnya makan, melalui praktek di desa, atau melalui proyek. Itu yang tugas kita sebetulnya untuk memetakan, untuk mencapai kompetensi ini. Yang kurikulum yang ada itu bagaimana kurikulum ini kita transformasikan ke tempat makan atau ke tempat praktek dan sebagainya lagi. Bisa juga melalui pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi dengan kurikulum yang sama atau serupa. Itu bisa kita pertukarkan dengan kredit dan transfer. Dan semua ini baik makan, kredit transfer antar perguruan tinggi itu sudah terlalu dengan dakwah. Jadi sekarang kita melaporkan mahasiswa ini semester ini makan 2 selama di sana dia akan setara dengan 12 SKS, setara dengan mata kuliah ABCDE. Dipunyai oleh dosen ABCDE. Bagaimana penilaiannya? Ya nanti dosen akan asesmen juga dari asuransi tadi sesuai dengan kompetensi juga sebagai aktuaris. Apa saja yang direkomendasikan dengan masa makan tadi, dosen akan melakukan asesmen nilainya diperoleh oleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai tadi. Kemudian apakah perlu distandarkan? Apakah saya bisa bertanya apakah mata kuliah X di program A itu sama persis dengan mata kuliah X di program C? Jika tidak, standarisasi itu hanya ada di dalam pembuatan ponsel atau pembuatan benda terlarang. Tapi kompetensi itu bisa ditempuh dengan berbagai cara. Tidak harus persis standarnya sama. Pengalaman yang diperoleh dari satu tempat pasti akan diperoleh dengan pengalaman yang diperoleh di tempat lain. Jadi itu yang penting perguruan tinggi meyakini bahwa kompetensi itu akan menjadi diperoleh di perusahaan yang tempat mahasiswa makan. Apapun bentuknya, kita buka kewirausahaan. Jadi teman-teman kan banyak dilakukan. Kita tahu bahwa diatur oleh dipul. Kita terlalu di tekan-tekan. Tapi kita bergerakkan. Saya tahu buku ilustrasi. Kalau kita punya guru dalam saka, atau anak dalam saka, tujuannya kita buka ilmu takut terbang. Jadi kita sudah buka lebar-lebar. Silakan pertama kita untuk memperkaya masyarakat kita memperoleh kompetensi yang mereka butuhkan dengan cara-cara pembelajaran yang sekarang. Dan sumber belajar yang bisa diperoleh di mana-mana. Dari tukang bakso, dari petani, itu semua ada ilmu yang kaya sekali yang akan mencerahkan, akan menjadi bekal bagi anak kita untuk menjadi generasi yang unggul. Terima kasih. Mungkin saya bertanya Pak Ahmad mengenai standar tentu untuk cabang kamu. Saya ingin minta pendapat dari Pak Juli ini Pak. Apakah memang di perusahaan Anda sendiri Pak memberikan semacam standar bahwa kami akan menerima student standar yang seperti ini dari dalamnya? Oke, sebetulnya di industri asuransi karena termasuk industri financial cukup regulasinya, maka standarisasi atas kompetensi itu memang disyaratkan oleh OJK saat ini untuk membuat kemudian ada standarisasi tertentu terhadap kompetensi tenaga ahli. Karena dalam pemagangan khususnya yang kita terjadi di dalam Korea, kita memang punya standarisasi tertentu untuk kemudian para tenaga aktuaris ini kemudian dipersyaratkan untuk bisa untuk misalnya asuransi mungkin kalau kita lihat sekarang misalnya ada kasus Jiwasraya dan salah satu adalah problem terkait dengan bagaimana menghitung cadangan sebetulnya, bagaimana menghitung probability dari investasi yang kemudian harus mempersyaratkan kemampuan untuk menghitungnya walaupun memperkirakan secara baik sebetulnya. Sehingga demikian saya ingin mengatakan bahwa di industri asuransi memang ada semacam requirement menginginkan untuk bisa dilakukan oleh mahasiswa yang kemudian magang pada saat itu. Saya melihat persoalan itu adalah persoalan yang memang mungkin tidak semua industri sekarang siap sebenarnya untuk proses pemagangan, tapi kami ingin mengatakan industri asuransi adalah salah satu yang menurut saya cukup siap untuk dilakukan itu karena aturan regulasi
segi berteruskan, dan kalau juga secara nyata membutuhkan sebetulnya proses pemagangan dan sesuatu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa selama ini memang ada handicap yang muncul di industri terkait dengan masa pemagangan, karena selama ini ada keinginan misalnya perguruan tinggi tidak memberikan waktu yang cukup lama untuk pemagangan itu karena terkait dengan tidak ingin melanggar kurikulum, tidak ingin melanggar ketentuan dan lain. Nah, sementara kemudian industri biasanya kalau ditanyakan berapa bulan saya, kami mengatakan mungkin tujuannya minimum sekitar 6 bulan sebetulnya pemagangan itu menjadi efektif. Karena di bawah itu memang sesuatu di mana masalah dulu dalam proses pemagangan. Nah, ini terjawab oleh Pak Solomon tadi bahwa sebetulnya sekarang bukti tidak lagi mempersoalkan persoalan itu. Lebihnya telah dijawab sebetulnya terkait imigrasi magang yang selama ini menjadi masalah antara industri dan kemudian perguruan tinggi. Jadi saya pikir mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang jalan keluar di mana industri ingin ada pada waktu yang mencukupi, sementara kemudian perguruan tinggi tidak punya kendala untuk menyediakan waktu yang mencukupi yang diberikan kepada mahasiswa yang ada di industri. Jadi ada semacam ada fasilitasi yang menurut saya sangat baik yang dilakukan oleh Dikti dalam hal ini untuk bisa memecahkan persoalan yang muncul saat itu. Persoalan lain yang disampaikan oleh Pak Bill tadi adalah bahwa mungkin mindset mahasiswa dan orang tua juga mungkin harus berubah. Dan mahasiswa jangan berpikir bahwa makin cepat lulus makin baik, tapi kenyataannya bahwa mahasiswa yang magang saat ini di perusahaan kami misalnya, ternyata kami melihat bahwa mereka kemudian akan mendapatkan prioritas yang diterima juga di perusahaan kami ketika kami lihat mereka memang juga baik. Jadi dengan demikian yang disampaikan tadi, makin cepat lulus tapi tidak kemudian mendapatkan kesempatan bekerja jadi persoalan juga. Nah, pemahaman ini mungkin juga harus disampaikan kepada para orang tua yang mungkin selama ini berpikir makin cepat lulus makin baik, ternyata dalam kenyataannya saat ini mungkin sudah berubah dan fasilitasi oleh pemerintah juga menganjurkan untuk tidak hanya cepat lulus saja tapi juga punya pengalaman bekerja yang memudahkan mereka ketika menjadi karyawan, menjadi pekerja, menjadi lebih inline dengan kemudian pekerjaannya sebetulnya. Jadi saya pikir ini solusi yang saya anggap sangat baik yang dibiasasi oleh pemerintah dalam Dikti untuk membuat persoalan yang muncul selama ini dan proses pemagangan menjadi kemudian ada jalan keluarnya menurut saya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan dulu sebenarnya. Kita kalau dulu persoalan ini kan karena proses pemilihan ini sudah memperhatikan program belajar bekerja kembali atau KPI. Kita menjelaskan sedikit Pak, program ini bagaimana mencakup apa saja dan bagaimana so far berjalan program ini di KPI. Ya baik, jadi di Prasetya Mulia, di USD Tangerang, jadi kami sudah mengimplementasikan program belajar bekerja terpadu yang disebut dengan Cooperative Education. Jadi kami mengadopsi program yang dilakukan di University of Waterloo Kanada dengan bantuan dari Legi Project. Dan sekilas di Waterloo itu mereka mempunyai program co-op yang berbesar namanya. Nah, kita mengadopsikannya, tapi kita menyesuaikannya dengan akademik kalender kita, dengan kita menyesuaikan juga dengan kondisi di Indonesia. Jadi yang kami lakukan saat ini sudah berjalan, itu mahasiswa kami akademik kalender di Prasetya pertama itu adalah semester panjang, semester pendek, semester panjang, semester pendek. Nah, jadi mahasiswa kami itu melakukan program co-op. Saya mungkin bukan kurang tapi magang itu bukan istilah yang tepat, tapi ini adalah bekerja secara profesional. Jadi mahasiswa kami itu bekerja secara profesional itu sebanyak 2 semester panjang dan 2 semester pendek. Itu sudah kami lakukan. Tapi kami belum ada tulisan juga, tapi sudah berlangsung. Semester kemarin itu mahasiswa kami bekerja 1 semester penuh. Jadi saya belum melihat mahasiswa saya dari 9 Agustus kemarin angkatan 2017 mereka melakukan kerja full selama 1 semester. Begitu selesai 1 semester mereka lanjutkan dengan di semester pendek. Jadi hari Senin ini baru saya mendapatkan. Nah, ini pertama memang kita harus mau juga membuka diri istilahnya, mengatur kurikulum kita sedemikian rupa disesuaikan dengan akademik kalender. Dan juga kita
mahasiswa kita itu mahasiswa kita juga terbuka secara wawasan terbuka, dan mereka juga sangat senang. Ada beberapa dari mahasiswa kami, jadi mereka sudah melakukan bekerja secara profesional semester pendek selama 2 bulan. Itu mereka ada dari beberapa yang masih terus bekerja. Maksudnya bekerja secara seperti begini, jadi remote. Jadi dari perusahaan-perusahaan tersebut masih tetap mengontak mahasiswa kami, dan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan real, pekerjaan nyata, tapi dilakukannya di luar kampus. Jadi supaya mereka tetap kuliah, dan itu saya bebaskan karena mahasiswa sekarang. Jadi satu hal itu harus kita ingat, generasi sekarang di universitas itu mereka mahasiswa yang sangat aktif. Jadi kita tidak bisa mengunderestimasi mereka. Mereka begitu mereka lahir, itu mereka lahir dengan situasi di mana internet itu sudah boleh bilang mapan, dan mereka bisa belajar sendiri. Jadi itu tantangan kita juga, ya. Nah, satu hal yang kita akan lakukan, jadi sudah 192 mahasiswa kami yang dan mereka baru selesai hari ini. Makanya kami mau mengajar 1 atau 2 mahasiswa memberi testimoni, tapi mereka tidak ada di kampus karena hari ini selesai. Jadi sudah 192 mahasiswa, dan kami sudah mempunyai 104 perusahaan sebagai aktif partner, dan itu tidak harus di industri. Banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tertarik, dari terutama di perusahaan startup company, terus perusahaan di bank, industri, jadi hampir di semua perusahaan. Nah, satu hal juga yang membuat kami terbuka di sini itu adalah kami pun sebagai pengajar, ya, itu mungkin dipaksa untuk berubah juga, keluar dari zona nyaman kita, itu yang disebut dengan disrupsi, karena kita langsung mendapatkan input langsung dari industri apa yang diperlukan. Jadi itu harus kita sesuaikan dengan materi kurikulum yang kita ajarkan ke mahasiswa kita. Apalagi sekarang dengan data science, ya, dengan data science. Jadi untuk bidang saya di matematik. Jadi kalau di bidang saya mungkin saya pun sekarang juga harus belajar lagi data science. Karena ternyata mahasiswa itu jauh mungkin lebih hebat dari ini. Dan saya pun belajar dari mereka. Ya. Dan industri pun menurut Pak. Jadi ada beberapa dari industri bilang, Pak, nanti Bapak kalau sudah lulus nanti sudah bisa data science dia langsung kami serang. Karena sekarang terus terang kami mengambil dari luar, itu sangat disayangkan sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak potensi yang bisa diisi dengan mahasiswa kita, tapi mungkin karena kita juga mungkin terkaget-kaget, nah makanya kita harus bisa berjalan dengan cepat. Dan satu hal juga yang, jadi kalau ini berjalan sebelum ada konsep kampus merdeka. Jadi begitu ada konsep kampus merdeka itu malah kita lebih senang lagi, karena kita diberi kebebasan 100% untuk istilahnya berinovasi, beradaptasi. Jadi tidak ada lagi karena tekanan, apalagi juga dengan akreditasi yang juga sudah dibebaskan, ya. Dan terus terutama juga dari orang tua pun sekarang sudah senang dengan konsepnya. Malah mereka juga bagus juga ya Pak, kenapa mahasiswa kami juga, anak saya juga lulus cepat, tapi susah cari kerja. Nah jadi semuanya itu berubah, dengan kampus merdeka ini saya rasa kalau kita cepat menangkap kesempatan ini dan kita mau berubah, bisa kita cepat berjalan. Jadi istilahnya boleh dibilang juga antara universitas itu kita berkompetisi secara sehat. Oke, terima kasih Pak Medison. Ini saya lanjutkan, saya ingin nanti menyebutkan Pak Arto juga dari KF share sedikit mengenai program belajar bekerja petani atau koopnya, dan ingin menyapa dari Indonesia Timur, dari Gorontalo, Mr. Gorontalo, bisa mendengar kita di sini. Selamat pagi dari Mr. Gorontalo. Waalaikumsalam, selamat pagi, kami dari Gorontalo. Selamat pagi dengan Ibu siapa di sana? Kami saya belajar Santan. Ibu siapa Bu? Yang Santan. Oke, silakan Ibu, langsung saja pertanyaannya. Saya sekarang kepala pusat inovasi perdagangan di Universitas Gorontalo. Sejak ini menyampaikan saya terkait kami di prodi pendidikan biologi. Yang pertama, kami sudah melakukan ungkapan di kemarin itu membahas tentang kampus merdeka. Rupanya pasukan dan
apakah standarnya Adira, karena banyak sekali insur. Kalau ini tidak ada standarisasi, barangkali nanti akan menjadi goalnya akan berbeda. Saya kira demikian Bapak Ibu, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang di luar perguruan tinggi, seperti proyek di desa, kemudian magang sosial dan juga kewirausahaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, mungkin untuk menjawab pertanyaan pertama dulu saya ke Pak Nizam dengan program pembangunan mengenai kesiapan industri juga regulasi dan bisnisnya. Yang kedua adalah pertimbangan ketiga dan yang ketiga adalah penyesuaian hukum. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang industrinya sendiri. Sebetulnya kita ingin mendorong hubungan antara pertanian dan industri. Saat ini sudah ada 148 BUMN di seluruh Indonesia melalui program FKCI Forum Human Capital Indonesia yang sudah menandatangani MOU dengan kementerian maupun dengan perguruan tinggi. Ratusan perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan FKCI untuk menerima magang mahasiswa selama 1 semester atau bahkan bisa 1 tahun. Ini 198 BUMN yang ada di Indonesia. Tahun ini mereka siap menerima 16.000 mahasiswa magang. Demikian pula dengan beberapa perusahaan swasta juga sudah banyak melakukan MOU dengan perguruan tinggi untuk pemagangan tersebut. Jadi saya rasa selama ini perguruan juga sudah banyak melakukan MOU dengan mitra-mitra. MOU itu bisa diperluas dengan kesempatan untuk magang ini. Bagaimana konten dari magang itu tentu saja harus dilakukan bersama perguruan tinggi dengan tempat magangnya tadi atau kompetensi yang diperoleh selama magang. Ini tidak sembarangan magang itu saja. Tapi kalau itu tidak dimulai dengan apa yang ditempuh oleh mahasiswa, itu sangat dibuka, sangat dimungkinkan. Sekarang ini tidak ada lagi yang minoritas di dunia nyata. Kompleks berusaha membutuhkan seorang sarjana matematika misalnya untuk mengetahui juga hal ilmu sosial misalnya, dan itulah yang kita dorong. Kita tidak lagi bekerja dalam silo-silo, pendidikan dalam silo-silo yang menyebabkan fleksibilitas anak-anak kita itu begitu kecil, ketersatan dengan jam jadi sempit gitu. Nah, perubahan ini yang perlu kita bangun bersama. Itu tidak sekedar program pendidikan atau pendidikan kita saja, tapi merubah mindset. Bagaimana sudah membutuhkan anak-anak kita untuk fleksibel, untuk adaptif, untuk lebih siap untuk menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Apakah perlu kurikulum? Percaya ya, tapi tanpa perubahan kurikulum bisa dilaksanakan. Tapi saya berikan ilustrasi kalau misalnya dalam kurikulum itu ada kompetensi. Kurikulum itu kan ada dasarnya bagaimana mencapai outcomes, hasil pembelajaran, bukan serangkaian mata kuliah sebetulnya. Serangkaian proses ini menghasilkan satu outcomes. Nah, proses ini yang kita alihkan sebagian melalui misalnya magang, melalui praktek di desa atau melalui proyek. Itu yang tugas kita sebagai pendidik untuk memetakan, untuk mencapai kompetensi ini yang kurikulum yang ada itu bagaimana kurikulum yang kita transformasikan ke tempat magang atau ke tempat praktek dan sebagainya. Bisa juga melalui pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi dengan kurikulum yang sama atau serupa. Itu bisa kita pertukarkan dengan kredit dan full transfer. Dan semua ini baik magang, kredit transfer antar perguruan tinggi itu sudah terlalu dalam dakwah. Jadi 12 kali kami menyatakan mahasiswa ini semester ini magang di Adira. Misalnya di sana dia akan setara dengan 12 KS, setara dengan mata kuliah ABCDE. Dibimbing oleh dosen ABCDE. Bagaimana penilaiannya? Nanti dosen akan asesmen juga dilihatkan dari aspirasi tadi sesuai dengan kompetensi dua sebagai aktuaris. Apa saja yang direferensikan dengan masa magang itu, dosen akan melakukan asesmen nilainya diperoleh oleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai tadi. Kemudian apakah perlu distandarkan? Apakah saya bisa cek beritanya apakah mata kuliah X di perguruan tinggi A itu sama persis dengan mata kuliah X di perguruan tinggi C? Kan tidak. Standarisasi itu hanya ada di dalam pembuatan pensil atau pembuatan benda barang. Tapi kompetensi itu sebetulnya dari berbagai
tidak harus persis standarnya sama. Pengalaman yang diperoleh dari satu tempat pasti akan diperoleh dari pengalaman yang diperoleh di tempat lain. Jadi yang betul perguruan ini meyakini bahwa kompetensi itu akan diperoleh di perusahaan yang tempat masyarakat, apapun bentuknya. Kita buka keluasan, ini teman-teman kan banyak di lokal, kita tahu dan diajar oleh buku, kita terlalu di dekat-dekat, mungkin kita bergunakan misalkan buku ilustrasi. Kalau kita punya guru dalam sangka, beramal dalam sangka, tujuannya kita buka, kita takut terbang. Ini bisa kita buka luar, silakan kita juga untuk memperkaya masyarakat kita memperoleh kompetensi yang mereka butuhkan dengan cara-cara pembelajaran yang sekarang dan sumber belajar yang sebetulnya di mana-mana dan juga bakso dari petani itu semua hal ilmu yang kaya sekali yang akan mencerahkan dan akan menjadi bekal bagi anak kita untuk menjadi generasi yang unggul. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Pak Ahmad mengenai standar tertentu untuk cabang kami. Saya ingin menyampaikan dari apakah memang perusahaan Anda sendiri Pak memberikan semacam standar bahwa kami akan menerima sebuah standar yang seperti ini diberikan kami. Oke, jadi sebetulnya di industri asuransi karena termasuk industri manusia yang cukup regulasi, maka standarisasi atas kompetensi itu memang disyaratkan oleh OJK satunya yang dokter untuk membuat kemudian ada standarisasi tertentu terhadap kompetensi tenaga ahli. Karena dalam pemagangan khususnya yang kita kerja di lapangan, kita memang punya standarisasi tertentu untuk kemudian para tenaga aktuaris ini dipersyaratkan untuk bisa melakukan tentu. Misalnya asuransi mungkin kalau kita lihat sekarang misalnya yang baru masuk jalan sekarang, salah satu adalah problem terkait dengan bagaimana menghitung cadangan sebetulnya, bagaimana menghitung probability dari investasi, yang kemudian memang harus mempersyaratkan kemampuan untuk menghitungnya maupun untuk memperkirakan secara baik sebetulnya. Sehingga demikian saya ingin mengatakan bahwa di industri asuransi memang ada semacam requirement yang diinginkan untuk bisa dilakukan oleh mahasiswa yang kemudian magang pada saat itu. Saya melihat persoalan itu adalah persoalan yang memang memang mungkin tidak semua industri sekarang siap sebenarnya bisa mengatakan, tapi kami yang mengatakan industri asuransi adalah salah satu yang menurut saya memang cukup siap untuk melakukan itu karena aturan regulasi lingkungan teruskan dan kalau tidak secara nyata membutuhkan sebetulnya proses pemagangan yang sesuatu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa selama ini memang ada handicap yang muncul di industri terkait dengan masa pemagangan. Karena selama ini ada keinginan misalnya perguruan tinggi tidak memberikan waktu yang cukup lama untuk pemagangan itu karena terkait dengan tidak ingin melanggar kurikulum, tidak ingin melanggar ketentuan dan lain-lain. Nah, sementara kebutuhan industri biasanya kalau ditanyakan berapa bulan misalnya, kami mengatakan mungkin tujuannya minimum sekitar 6 bulan sebetulnya. Pemagangan itu menjadi efektif. Karena di bawah itu menjadi sesuatu yang memang menjadi masalah juga dalam proses pemagangan. Nah, ini telah dijawab oleh Pak Profesor tadi bahwa sebetulnya sekarang tidak lagi mempersoalkan persoalan itu. Lebihnya telah dijawab sebetulnya terkait dengan durasi magang yang selama ini menjadi masalah para industri dalam kemudian perguruan tinggi. Jadi saya pikir mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang jalan keluar di mana industri magang dalam waktu yang cukup sementara kemudian perguruan tinggi tidak punya kendala untuk menyediakan waktu yang mencukupi yang diberikan kepada mahasiswa yang magang di industri. Jadi ada semacam fasilitasi yang menurut saya sangat baik yang dilakukan oleh Dikti dalam hal ini untuk bisa memecahkan persoalan yang muncul saat itu. Persoalan lain yang disampaikan oleh Pak Bill tadi adalah bahwa mungkin mindset mahasiswa dan orang tua juga mungkin harus berubah. Dan mahasiswa jangan berpikir bahwa makin cepat lulus makin baik, tapi kenyataannya bahwa mahasiswa yang magang saat ini di perusahaan kami misalnya
kami lihat mereka memang juga baik. Jadi dengan demikian yang disampaikan tadi, makin cepat lulus tapi tidak kemudian mendapatkan kesempatan bekerja jadi persoalan kita. Nah, pemahaman ini mungkin juga harus disampaikan kepada para orang tua yang mungkin selama ini berpikir makin cepat lulus makin baik. Ternyata dalam kenyataannya saat ini mungkin sudah berubah, dan fasilitasi oleh pemerintah juga menganjurkan untuk tidak hanya cepat lulus saja, tapi juga punya pengalaman bekerja yang memudahkan mereka ketika menjadi karyawan, menjadi pekerja, menjadi lebih inline dengan kemudian pekerjaannya sebetulnya. Jadi saya pikir ini solusi yang saya anggap sangat baik yang diproses oleh pemerintah dalam Mendikti untuk membuat persoalan yang muncul selama ini dan terus berlangsung menjadi kemudian ada jalan keluarnya menurut saya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan dulu sebenarnya. Baik, mungkin saya berlanjut ke Pak Menko karena Departemen Pendidikan ini sesuai yang sudah melakukan program belajar bekerja kepada atau PPI. Bisa dijelaskan sedikit Pak, program ini sebenarnya mencakup apa saja dan bagaimana so far berjalan program ini di akademi? Ya baik, jadi di Universitas Mulia di BSD Tangerang, jadi kami sudah mengimplementasikan program belajar bekerja terpadu yang disebut dengan Cooperative Education. Jadi kami mengadopsi program yang dilakukan di University of Waterloo Kanada dengan bantuan dari Project. Dan sekilas di Waterloo itu mereka mempunyai program yang besar di dunia. Nah, kita mengadopsikannya, tapi kita menyesuaikannya dengan akademik kalender kita, dengan kita menyesuaikan juga dengan kondisi di Indonesia. Jadi yang kami lakukan saat ini, dan ini sudah berjalan, itu mahasiswa kami, akademik kalender di Universitas pertama itu adalah semester panjang, semester pendek, semester panjang, semester pendek. Nah, jadi mahasiswa kami itu melakukan program co-op. Saya kurang suka, mungkin banyak orang suka, tapi magang itu bukan istilah yang tepat, tapi ini adalah bekerja secara profesional. Jadi mahasiswa kami itu bekerja secara profesional itu sebanyak 2 semester panjang dan 2 semester pendek. Itu sudah kami lakukan. Tapi kami belum ada kelulusan juga, tapi sudah berlangsung. Semester kemarin itu mahasiswa kami bekerja sampai semester penuh. Jadi saya belum melihat mahasiswa saya dari 9 Agustus kemarin angkatan 2017 mereka melakukan kerja full selama 1 semester. Begitu selesai waktunya sampai kelanjutan dengan di semester pendek. Jadi hari Senin baru saya mulai melakukan. Nah, jadi pertama memang kita harus membuka diri istilahnya, bukan merubah tapi mengatur kurikulum kita sedemikian rupa sesuai dengan akademik kalender. Dan juga kita membuka istilahnya datang ke industri-industri, kita bisa melakukan FGD, kita bertemu dengan mereka untuk menjelaskan maksud kita. Nah, ternyata satu hal yang kami dapat itu ternyata dari industri itu sebenarnya mereka sangat terbuka. Bahkan mereka bilang dari beberapa industri, kami sebenarnya sudah datang ke beberapa perguruan tinggi, tapi mereka seolah-olah seperti menutup diri, jadi kaget juga. Nah, jadi kami melihat ada kesempatan sebenarnya. Dan ternyata yang sudah kami lakukan itu mereka sangat terbuka dan istilahnya boleh dibilang terkaget-kaget juga. Dan ternyata program ini bisa berjalan dengan baik. Dan setelah hasilnya kita lihat dari mahasiswa kita, itu mahasiswa kita juga lebih terbuka secara wawasannya terbuka, dan mereka juga sangat senang. Ada beberapa dari mahasiswa kami, jadi mereka sudah melakukan bekerja secara profesional semester pendek selama 2 bulan. Itu mereka ada dari beberapa yang masih terus bekerja, maksudnya bekerja secara seperti begini, jadi remote. Jadi dari perusahaan-perusahaan tersebut masih tetap mengontak mahasiswa kami dan mereka melakukan pekerjaan real, pekerjaan nyata, tapi dilakukannya di luar kampus. Jadi supaya mereka tetap kuliah, dan itu saya bebaskan karena mahasiswa sekarang. Jadi satu hal yang harus kita ingat, generasi sekarang di universitas itu mereka mahasiswa yang sangat aktif. Jadi kita tidak bisa mengunderestimasi mereka. Mereka begitu mereka lahir, itu mereka lahir dengan situasi di mana mereka itu sudah boleh bilang mapan, dan mereka bisa belajar sendiri. Jadi itu tantangan untuk kita juga, ya. Nah, satu hal yang sudah kami lakukan, jadi sudah 192 mahasiswa kami yang bekerja, dan mereka baru selesai hari ini.
Makanya tadi ada harusnya kami mau mengajak 1 atau 2 mahasiswa untuk bertestimoni, tapi mereka tidak ada di kampus karena hari ini selesai. Jadi sudah 192 mahasiswa dan kami juga sudah mempunyai 104 perusahaan sebagai aktif partner, dan itu tidak harus di industri. Banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tertarik, dari terutama di perusahaan startup company, terus perusahaan di bank, industri, jadi hampir di semua lini perusahaan. Nah, satu hal juga yang membuat kami terbuka di sini itu adalah kami pun sebagai pengajar, ya, itu mungkin dipaksa untuk berubah juga, keluar dari zona nyaman kita, itu yang disebut dengan disrupsi, karena kita langsung mendapatkan input langsung dari industri apa yang diperlukan. Jadi itu harus kita sesuaikan dengan materi kurikulum yang kita ajarkan ke mahasiswa kita. Apalagi sekarang dengan data science, ya, dengan data science. Jadi untuk karena bidang saya di matematik, jadi kalau di bidang saya mungkin saya pun sekarang harus belajar lagi data science. Karena ternyata mahasiswa itu jauh mungkin lebih hebat dari ini. Dan saya pun belajar dari mereka. Ya. Dan industri pun mengeluh, Pak. Jadi ada beberapa dari industri bilang, Pak, anak ini Bapak kalau sudah lulus nanti sudah bisa data science biar langsung kami serap. Karena sekarang terus terang kami mengambil dari luar negeri, sangat disayangkan sebenarnya. Jadi sudah banyak potensi yang bisa diisi dengan mahasiswa kita, tapi mungkin karena kita juga mungkin terkaget-kaget, nah makanya kita harus misalnya berjalan dengan cepat. Dan satu hal juga yang, jadi kalau ini berjalan sebelum ada konsep kampus merdeka, jadi begitu ada konsep kampus merdeka itu bahkan kita lebih senang lagi, karena kita diberi kebebasan 100% untuk istilahnya berinovasi, beradaptasi. Jadi tidak ada lagi tekanan, apalagi juga dengan akreditasi yang juga sudah dibebaskan, ya. Dan terus terutama juga dari orang tua juga sekarang sudah senang dengan konsepnya. Bahkan mereka bilang juga bagus juga ya Pak, untuk apa mahasiswa kami juga, anak saya juga lulus cepat, tapi susah cari kerja. Kan? Nah jadi semuanya itu berubah, dengan kampus merdeka ini saya rasa kalau kita cepat menangkap kesempatan ini dan kita mau berubah, itu bisa kita cepat juga berlanjut. Jadi semuanya boleh dibilang juga antara satu kita berkompetisi, tapi berkompetisi secara sehat. Oke, terima kasih Pak Medison. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin nanti mengundang Pak Arto juga dari KF untuk sharing sedikit mengenai program belajar bekerja terpadu atau POP-nya. Dan ingin menyapa dari Indonesia Timur, dari Gorontalo, Ustaz Gorontalo, bisa mendengar kita di sini? Selamat pagi dari Ustaz Gorontalo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kami dari Gorontalo. Selamat pagi dengan Ibu siapa di kanan? Kami dari Majulah Selatan. Ibu siapa Bu? Yang Selatan. Oke. Silakan Ibu, langsung saja pertanyaannya. Saya sekaligus kepala pusat edukasi pembelajaran di Universitas Gorontalo. Juga ingin menyampaikan sharing terkait kami di prodi biologi. Yang pertama, kami sudah melakukan pembelajaran di kemarin untuk membahas tentang kampus merdeka. Cukup banyak masukan-masukan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Yang pertama, pertanyaan yang pertama ini terkait regulasi. Regulasi kalau kami berikan contoh di pendidikan biologi atau yang di prodi biologi, pendidikan biologi terkait dengan Permendikbud nomor 3 pasal 18 ayat 3. Di situ tertulis bahwa penyiapan waktu SKS ke prodi lain itu adalah optional. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan program yang selama ini sedang berjalan, yakni program Permata, tentu mengalami, saya rasa semua pribadi mengalami kesulitan. Yang pertama, menyetarakan mata kuliah. Ketika kami, mahasiswa kami ke perguruan tinggi lain, biasanya kendalanya adalah mata kuliah itu berbeda, sehingga akan menyulitkan pada saat transfer training. Sehingga salah satu pemikiran kami, karena ini optional, apakah bisa tidak dilaksanakan seluruhnya, bahkan hanya 20 SKS? Karena di Permata kemarin itu paling
ya terbatas dengan SKS yang ada di perguruan tinggi lain. Nah makanya itu harusnya ada regulasi nanti dari perguruan tinggi lain bersama kita terkait juga dengan itu. Apakah perguruan tinggi yang grade A bisa mengambil kredit transfer ke perguruan tinggi yang grade-nya di bawah atau barangkali ini harusnya sama-sama A, sehingga sebenarnya disinilah perlu regulasi. Nah, regulasi ini yang kami tunggu. Kami berharap ini melalui asosiasi prodi ataupun dari pusat, dari Belmawa ataupun dari kementerian. Itu yang perlu dipikirkan bersama. Kemudian ada kekhawatiran dengan Merdeka Belajar. Apakah bisa mencapai target studi tepat waktu? Memang dari harapannya jangan kita berpatok bahwa cepat lulus itu cepat itu lebih baik. Artinya di sini Merdeka Belajar kita bisa membuka peluang bagi mahasiswa untuk bisa sepenuhnya menjadi seorang pelajar yang merdeka, apakah seperti itu. Nah ini terkait dengan akreditasi itu juga diharapkan bisa studi tepat waktu. Dan kemarin juga ada kekhawatiran apakah CPL prodi bisa sampai optimal bila nanti ditambahkan keahlian-keahlian lain, misalnya melalui kewirausahaan turun ke lapangan selama berapa lama itu. Apakah kemudian lagi yang makan pendidikan misalnya makan pendidikan ada PRB 1, ada PRB 2, itu pikiran kami nanti bisa mengintegrasikan mata kuliah, tapi akan melihat kompetensi lagi. Apakah urutan kompetensi bisa tercapai dengan Merdeka Belajar ini? Salah satu juga yang muncul pada bila kita menerapkan Merdeka Belajar, misalnya kewirausahaan bisa beberapa SKS. Tentu kalau turun lapangan hitungan 2 SKS kecil, kemudian ditambah. Dan magang di pendidikan juga tadinya PTL tadi 2 SKS, itu harusnya 4 SKS karena sudah turun. Seperti itu. Berarti akan ada mata kuliah yang akan harus dirampingkan. Karena kemarin kami juga sempat simulasi beberapa mata kuliah akan bagaimana caranya untuk beberapa mata kuliah yang tidak bisa mencapai ukuran SKS 144 sudah berlebih. Sempat muncul ide merampingkan mata kuliah wajib umum yang ditetapkan secara nasional. Bolehkah kami melakukan perampingan dengan tidak menggunakan opsi, misalnya beberapa mata kuliah di kami 15 SKS, ini total bisa berkurang SKS. Itu adalah kata-kata yang sampai saat ini saya rasa demikian dari kami. Terima kasih. Berada dari Universitas Gorontalo, dengan beberapa regulasi gitu ya. Tadi sudah saya catat mengenai matkul gitu ya, dan bagaimana mengenai transfer kredit juga menjadi highlight di sini. Dan juga mengenai target studi tepat waktu. Mungkin saya pindah dulu ke isi Surakarta. Boleh disambutkan. Selamat pagi dari isi Surakarta. Ini perwakilan dari satu di seni ya di Surakarta ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, dengan apa? Saya Nyoman Sudarma, saya Wakil Rektor Bidang Akademik. Mohon izin untuk ikut diskusi dalam acara ini. Terima kasih. Baik, isi Surakarta itu adalah salah satu perguruan tinggi seni yang ada di Indonesia. Jadi karena perguruan tinggi seni biasanya mata kuliah pendidikan khusus. Kami sepakat dengan Merdeka Belajar dalam pengalaman tambah kepada mahasiswa. Ya, oleh sebab itu implementasi terhadap Permendikbud nomor 3 tahun 2020 khususnya di pasal 14 ayat 5 itu yang masalah untuk pembelajaran, salah satunya juga magang terkait dengan pasal 14 ayat 3
yang memenuhkan masa dan beban belajar. Jadi magang di perguruan tinggi seni itu definisinya industri itu berbeda. Ada kalau di program studi kami yang TKP, terus DI itu dia bisa usaha-usaha, tapi yang bergerak terus tali dalam industrinya itu sangat-sangat dari juga budayawan atau seniman-seniman daerah seperti itu. Pada kesempatan ini strategi kami yang harus dilakukan oleh keluarga kami sesama program bisnis itu mestinya perlu regulasi yang disiapkan oleh mohon maaf Pak Dirjen Bukti kami juga bahwa bisa mengklasifikasikan karena program bisnis itu adalah memiliki visi sangat penting terus khususan program ini sendiri bisa menjadi kekuatan di dalam terima kasih. Terima kasih Kang untuk pertanyaannya. Dan mungkin kita akan jawab dulu beberapa pertanyaan kembali ke kebijakan ya Pak. Silakan Muziam untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan terkait kebijakan ya. Langsung ke narasumber yang paham betul mengenai itu. Ya, jadi memang rupanya burunya terlalu lama dalam sangkar ini, tak semua. Jadi ini adalah satu peluang ya, judulnya adalah Kampus Merdeka. Bagaimana kita mencoba keluar dari ya keterkungkungan kita ya dalam mengembangkan program. Sekali lagi fokus kita itu jangan pada mata kuliah, fokus kita adalah learning outcomes. Mahasiswa masuk ke satu program studi itu sebetulnya ingin mendapatkan kompetensi apa sih, keterampilan apa sih yang pada akhirnya dia harus mampu menjadi seorang manusia dewasa yang bisa produktif, bisa bekerja, bisa bermanfaat bagi masyarakat, kan itu muaranya. Jadi jangan kita guru mata kuliah itu justru menjadi kepentingan lahirnya kurikulum. Kita berfokus pada kompetensi apa yang kita ingin siapkan pada anak kita. Jadi learning outcomes atau capaian pembelajaran itu kan utuh sebagai satu kesatuan. Di dalamnya ada soft skills, ada hard skills. Nah itu semua harus menjadi fokus kita di dalam menyusun program-program kita. Tadi misalnya pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi. Mata kuliahnya tidak salah bagaimana? Tidak masalah, misalnya di satu perguruan tinggi, tadi Ibu mencontohkan misalnya biologi. Mungkin di tempat itu tidak ada biologi molekuler. Di perguruan tinggi lain ada biologi molekuler. Itu kan bagian dari kompetensi yang harusnya bisa dipakai memperkaya kompetensi si mahasiswa tadi. Jadi dia bisa mengambil mata kuliah tersebut. Meskipun mata kuliah ini tidak ada di tempat Ibu. Selama ini sudah banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan exchange program dengan full credit transfer dengan perguruan tinggi di luar negeri. Apa metodenya sama? Tidak. Tapi learning outcomes-nya dari akhirnya insya Allah akan tercapai juga. Jadi tidak harus per mata kuliah harus sama plak satu dengan yang lain. Dan itu sudah terwakili dalam forlab dalam PDDikti itu dimungkinkan sekali untuk mengambil mata kuliah yang tidak ada di perguruan tingginya di perguruan tinggi yang lain untuk memperkaya kompetensinya maupun memperkaya kompetensi yang masih dalam satu rumpun maupun lintas rumpun sangat dimungkinkan selama kompetensinya itu dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Jadi kalau dengan mereka kita mau major dan minor itu bisa kita lakukan juga di dalam program ini. Jadi core kompetensi apa, minornya apa. Ini misalnya untuk teman-teman ilmu sosial, dia komunikasi, lalu dia mengambil kemudian mata kuliah teknologi informasi, itu kan masih dalam satu rumpun besar. Itu bisa memperkaya dia yang tadinya ilmu sosial, dia bisa mengetahui teori secara matematikanya, secara engineeringnya. Misalnya mahasiswa dari sosiologi, dia ingin mengetahui tentang geologi karena dia
nantinya akan bekerja, membayangkan dirinya akan bekerja di Red Cross misalnya, di lembaga-lembaga kemanusiaan. Dengan dia belajar geologi, dia tahu tentang bencana geologi, dia tahu tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan kebencanaan dan sebagainya. Itu akan memperkaya dia untuk kompetensi nanti untuk bekerja. Jadi hal semacam itu dimungkinkan major dan minor untuk dilakukan. Nah, kalau bagaimana kalau di kurikulum sekarang tidak ada, ya mata kuliah pilihan itu bisa ditransfer dengan mengambil pilihan-pilihan dari berbagai macam program, dari berbagai macam perguruan tinggi. Saya dulu waktu masih di teknik sipil itu membuat program 3+1 di S1 kita 3 tahun di core engineeringnya. 1 tahun dia bisa mengambil ekonomi, dia bisa mengambil sosiologi, bahkan dia bisa mengambil filsafat, antropologi dan sebagainya. Karena faktanya seorang insinyur sipil di lapangan itu harus bisa menghadapi masyarakat. Dia harus bisa berkomunikasi dengan suku-suku pedalaman. Dia harus bisa memahami sosiologi masyarakat untuk menerima satu pembangunan. Dengan begitu, maka insinyur nanti akan lebih tangguh dibandingkan dengan dia hanya mengetahui engineering, bagaimana menghitung bangunan, bagaimana menghitung jalan, jembatan. Nah, hal semacam itu yang betul-betul dibutuhkan industri. Yang selama ini kita kurang memikirkan dan kurang memberi tempat untuk hal tersebut terjadi. Jadi sekali lagi, secara regulasi sudah dibuka, secara sistem sudah ada di dalam Forlab, bisa didaftarkan mata kuliah apa yang akan diambil, di perguruan tinggi mana, di program studi apa, itu bisa dilakukan. SKS-nya bisa transferable, full credit transfer. Dari akreditasi A ke B silakan, dari B ke A silakan. Toh nilainya tetap diperoleh dari tempat dia mengikuti kuliah tadi, jadi sah, tidak masalah. Kemudian juga kemudian mungkin ke Pak Nyoman dari isi Denpasar. Jadi kalau saya melihat Merdeka Belajar ini justru sangat positif untuk teman-teman kesenian ya, teman-teman seni, karena ini bisa makan dimanapun. Seni ada di mana-mana, dari seni jalanan, kemudian juga mungkin berkolaborasi dengan industri pariwisata, kemudian berkolaborasi dengan bahkan industri mainstream pun. Itu kehadiran desain itu sangat membutuhkan seni. Bagaimana aplikasi seni di dalam industri asuransi yang pun industri sendiri tidak terbayangkan, tapi masuknya new blood, fresh blood, fresh thought, fresh ideas itu bisa menciptakan inovasi. Sekarang ini adalah zamannya era knowledge based economy, di mana basisnya ada kreativitas dan inovasi. Kawin silang kan menghasilkan generasi jauh lebih unggul dibandingkan dengan terus embedding akan menyebabkan degeneratif. Nah ini harus kita lakukan. Ini saatnya untuk kita mendisrupsi diri untuk bisa melahirkan generasi yang unggul. Mari bersama-sama kita eksperimen bersama-sama dengan keyakinan bahwa dengan kesungguhan kita maka generasi unggul bisa kita lahirkan. Terima kasih Prof. Bidang untuk pemaparannya. Nah, menarik sekali bahwa memang sekarang ini lingkungannya multidisiplin ya Pak ya. Jadi kalau misalkan data science, mereka tidak hanya belajar mengenai komputasi saja, tapi juga belajar sisi ekonominya seperti apa, sisi finance seperti apa, karena saling melengkapi. Dan juga tadi pertanyaan yang sama mungkin saya bacakan dari KWM Surabaya, bahwa bagaimana maka untuk fakultas atau prodi yang memang industri, contohnya seperti filsafat dan ilmu sosial serta pendidikan, hampir sama ya Pak dengan seni tadi, bahkan mungkin terbuka lebar gitu. Nah, ini menarik sekali. Saya kembali ke ITS, Pak Ato masih di sana? Pak Ato? Oke Pak Ato sudah tersenyum lebar tadi. Pak Ato, saya ada pertanyaan juga nih Pak. Tadi kan sudah dibahas mengenai kurikulumnya, program koopnya seperti apa. Kalau di ITS sendiri nih Pak, bagaimana mensiasati mungkin membanding antara program koopnya dengan kurikulum yang ada? Apakah berubah total atau ada yang dimasukkan mata kuliah baru? Dan saya ingin bertanya satu pertanyaan yang penting nih Pak. Kira-kira apa sih Pak yang jadi kendala dari ITS untuk menjalankan program koop? Mungkin bisa sharing sedikit. Ya, sedikit ya dari saya. Nanti akan diteruskan oleh Mas Arif ya. Dia adalah magang di ITS ya. Dan
Nah, sini secara umum justru bukan kendala karena dengan adanya Merdeka Belajar itu kita lebih mudah. Kalau awalnya kita masalahnya adalah bagaimana akomodasi magang itu di SKS. Dan dengan adanya Merdeka Belajar dan juga ada respon dari rektor dan SK mengeluarkan SK penyetaraan antara magang dan kuliah, gitu ya, dan beberapa rencana kurikulum ya untuk mengantisipasi kebijakan itu. Kita juga sudah berusaha untuk melakukannya. Nanti setiap beberapa hal secara detail akan dijelaskan oleh Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Abdul Rahman. Kami dari Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Institut Teknologi 10 November. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di ITS sebenarnya telah melaksanakan magang mulai dari tahun kemarin secara kolektif, secara komprehensif, menindaklanjuti dari waktu tahun 2019. Kami turunkan dari peraturan Permen Safety tahun 2019. Setelah itu Pak Rektor ITS langsung menyikapi dengan peraturan Rektor nomor 19 tahun 2019 yang nomor 12 tahun 2012 yang berisi tentang baku mutu pelaksanaan magang di ITS. Salah satu hal yang ingin kita tekankan dalam magangnya ada 3 hal, bahwa magang di ITS sudah harus dari hal yang mudah karena tidak perlu cuti. Ini yang coba kita inisiasi dari ITS sehingga harapan Pak Rektor tidak usah cuti karena bisa konversi SKS-nya. Terus yang kedua, bisa juga mereka bisa melaksanakan pembelajaran secara online sehingga itu akan jadi poin yang kedua, menguntungkan karena bisa konversi. Seseorang melalui Permen Safety sebelumnya, baru sekalian, kita semua di seluruh Indonesia sudah punya komitmen besar untuk magang ini melalui Permen Safety tahun 2019 waktu itu tentang magang di mana ekivalen 6 bulan itu ekivalen dengan 20% SKS. Saya pikir itu akan jadi landasan utama kita bersama untuk menyusun peraturan di tiap pimpinan kampus di Perguruan Tinggi. Nah, untuk itu hal yang menarik juga bahwa magang ini ternyata juga bisa jadi sebuah perusahaan menilai kapasitas soft skill calon pekerjanya di wilayahnya masing-masing. Dan yang paling penting bahwa sebenarnya sampaikan Pak Dirjen tadi bahwa sebenarnya magang tantangan kita adalah bagaimana mengkonversi mata kuliahnya. Nah, ini memang tantangan tersendiri. Bahwasanya kita menentukan, kita mengenai capaian pembelajaran. Di mana CIP ini kita juga mengenal yang namanya KU dan KK, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Bahwasanya magang ini seperti sepanjang pengalaman kami 1,5 tahun untuk mencoba mengurus magang di BUMN dan non BUMN, bahwasanya sebagian besar capaian pembelajaran yang didapat di magang adalah soft skill. Bagaimana keterampilan umum itu bisa mendapatkan perusahaan? Bagaimana seorang mahasiswa bisa berkomunikasi secara nyata dengan pekerjaan? Bagaimana seorang mahasiswa bisa menerapkan etika profesionalismenya dunia pekerjaan? Hal seperti ini yang perlu kita sampaikan di mahasiswa yang tidak pernah bisa dilaksanakan di kampus karena kampus memang dunia akademik bukan dunia kerja. Ada pertanyaan menarik sebenarnya waktu kami kemarin di program PNB BUMN. Bagaimana misalnya anak sipil mereka magang semester 7. Kenapa diberikan tugas di BUMN itu semester 3 atau 2? Nah, ternyata hasil diskusi kami waktu itu ternyata bukan cara belajar dan skillnya yang diutamakan, tapi magang itu memang soft skill yang diutamakan. Bagaimana mereka bisa atmosfer pekerjaan dengan timeline yang sesuai dengan kerja full time, bagaimana komunikasi dengan atasan dan sebagainya, bagaimana dia negosiasi, yaitu yang KU tes utama yang diutamakan yang mungkin tidak dapatkan secara progresif di kampus. Jadi itulah pengalaman magang di kami. Jadi memang saat ini kami coba menginisiasi untuk magang ini di BUMN dan juga di non BUMN, termasuk untuk ready di perusahaan ready ini kita coba inisiasi bagaimana pola magang yang berkesinambungan dan mampu mengkonversikan sebenarnya seperti sampaikan Pak Dirjen tadi bahwa memang tidak harus sakit ini baku dan juga kaku terhadap mata kuliah, tapi bisa melalui entry point-nya, melalui ilmu outcome. Entry point-nya bisa melalui capaian pembelajaran, khususnya di keterampilan umum. Jadi kalau kita masuk ke situ, insya Allah bisa tertangani dengan baik untuk program magang ini. Termasuk
kami juga usulkan kepada UPM berdasarkan bersama, memang sebenarnya ada klasterisasi perusahaan. Seperti misalnya, kami di sini ada departemen teknik mesin. Di saat perusahaan itu yang masuk magang adalah oil and gas company atau manufacturing process atau mungkin dia nanti yang usaha yang lain proses industri. Dan ini kan punya konversi mata kuliah berbeda. Ini yang kami saat ini kasus di TS sekalian. Sehingga nanti ada perusahaan yang oil and gas company kategorinya langsung di perusahaan di jurusan mesin langsung sekian SKS dengan mata kuliah A, B, C, D, E. Kalau ada klasterisasi dia kontraktor misalnya, maka sekian SKS dengan mata kuliah D, E, F, G. Ini yang coba kita susun bersama dengan beberapa fakultas di ITS. Gitu, Mbak. Iya. Kembali ya. Itu mungkin keterangan tentang pelaksanaan untuk terkait dengan ITS ya. Oke, dari ITS dan Bapak Ibu semuanya, mungkin karena keterbatasan waktu juga kita harus mengakhiri sesi webinar kami hari ini, dan mungkin saya informasikan kepada Bapak Ibu di seluruh ini di Indonesia untuk bisa kembali bertanya di chatroom kita, karena nanti akan menjawab langsung setelah sesi ini melalui WhatsApp. Bapak Ibu bisa bertanya di sana, dan seperti hari ini Bapak Ibu banyak hal yang memang menjadi bentuk buat universitas maupun industri untuk program corporate education sendiri yang disupport dengan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan karena sudah di sini sudah memaparkan hal-hal baik yang mungkin nantinya di perguruan tinggi Indonesia bisa diterapkan, baik itu mengenai program kurikulumnya, bagaimana metode belajarnya, dan kita berharap ini semoga menjadi salah satu contoh untuk kemajuan pendidikan di Indonesia juga. Dan kita berharap bahwa lulusan dari universitas perguruan tinggi fakultas teknik bisa menjadi lulusan yang mumpuni ya, yang diharapkan dapat bekerja di industri. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama kita semua di sini di 1 jam, dari jam 9 sampai jam 10, dan kita semua di sini kami berdiri. Saya Mario Jevana Sante. Selamat pagi, terima kasih.